Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan bahas latihan ulangan semester 1 Pendidikan Pancasila kelas 5. Nomor 1, akibat dari banyaknya pelanggaran norma, maka manusia akan merasakan, itu pasti muncul kekacauan. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 2, salah satu manfaat norma bagi diri kita sendiri adalah pasti hidup menjadi tenang. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 3, Pancasila merupakan dasar, rangka, dan suasana kebatinan bagi penyelenggaraan negara dan tertib hukum di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu peranan Pancasila yang memiliki kedudukan sebagai dasar negara. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 4, ketika jam istirahat tiba, ada beberapa siswa kelas 5 pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Hak yang dimiliki siswa di tempat tersebut adalah membawa pulang, membawa makanan, membaca buku yang digemari. Ini termasuk hak. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 5, berikut pernyataan yang termasuk contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan masyarakat adalah menjaga kebersihan sekolah, berarti menghormati dan gotong royong dengan tetangga. Jawabannya adalah yang C. Nomor 6, berikut yang tidak termasuk contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan rumah adalah pelaksanaan menyayangi, pelaksanaan menghormat, menjaga kebersihan. Berarti karena ini di sekolah, maka jawabannya adalah yang D. Ini contohnya yang ini tidak termasuk contoh di lingkungan rumah, berarti ini karena ini di sekolah. Nomor 7, saat menonton pertunjukan pentas seni, salah satu penari mengajakmu menari. Tindakan sebaiknya apa yang kamu lakukan ketika kita diajak menari? Apakah menolak, marah, ikut menari sebentar bersama penarinya? Ini yang lebih tepat. Ini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 8, manfaat dari penegakan norma hukum yang dilakukan pemerintah secara adil adalah, pasti kalau adil maka untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keteraturan di masyarakat. Ini berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 9, dalam bermasyarakat dan bernegara, norma sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, diciptakan norma atau aturan dengan tujuan, yaitu agar kita dapat hidup dengan tertib dan aman. Ini jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 10, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan contoh dari norma, yaitu jelas ini adalah norma hukum. Karena kalau melanggar berarti kita dihukum atau kena sanksi, bisa denda atau pidana. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 11, norma yang bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari
disebut, yaitu norma kesopanan. Ini, jawabannya adalah yang A. Nomor 12. Sesuatu yang harus kita kerjakan atau lakukan disebut, ini pasti adalah kewajiban. Dan jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 13. Hukuman yang didapatkan karena melanggar aturan disebut, ini adalah sanksi. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 14. Pernyataan berikut yang menunjukkan kegiatan gotong royong yang biasa dilakukan oleh masyarakat di wilayah kota yang tepat adalah memberikan sungai. Nah, ini di kabupaten melakukan kegiatan jalan santai. Nah, ini berarti jawabannya lebih tepat ini adalah yang C. Nah, maka jawabannya adalah yang, maaf ya, jawabannya adalah yang ini B. Nah, selanjutnya nomor 15. Gotong royong sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Gotong royong sesuai dengan nilai dalam kelima sila Pancasila. Gotong royong sesuai sila ketiga Pancasila. Karena, nah ini adalah karena gotong royong. Nah, ini sila ketiga. Sila ketiga ini kalau dianggap berarti ini sila pertama, dasari, kemudian ini sila kedua. Kegiatan tidak dapat berjalan tanpa adanya persatuan. Nah, berarti ini jawabannya adalah yang C. Nah, ini tentang persatuan. Nah, kalau ini sila kelima. Selanjutnya nomor 16. Suka bekerja keras dan menghormati hasil karya orang lain, serta membiasakan hidup hemat merupakan contoh penerapan nilai-nilai sila, ini jelas adalah sila kelima. Nah, pertama ini, nah sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka jawabannya adalah yang ini berarti D. Selanjutnya nomor 17. Berikut pernyataan yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai dalam sila Pancasila. Nah, memaksakan kehendak, menolong orang lain yang kesusahan, bergaul dengan semua orang secara tanpa memandang, menjenguk tetangga yang sakit meskipun berbeda agama. Nah, ini sila pertama, berarti yang ini. Nah, ini maka jawabannya adalah yang D. Sila pertama ini. Selanjutnya nomor 18. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang berlambang seperti pada gambar Paridang Kapas adalah ini Paridang Kapas, berarti dia adalah ini, sila kelima ini. Sila kelima mengembangkan ini asam keempat. Nah, ini mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 19. Adanya Pancasila membuat bangsa Indonesia memiliki ciri khas dengan bangsa lain, berbeda dengan bangsa lain. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian. Nah, jawabannya adalah yang C. Nomor 20. Sebagai seorang pelajar, kewajiban kita terhadap Pancasila adalah, jelas ini adalah mempelajari dan mengamalkannya. Nah, yang lebih tepat jawabannya adalah yang A. Selanjutnya 21. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, pernyataan tersebut yang menunjukkan manfaat dan fungsi dari gotong royong yang tepat adalah, nah ini tercapainya ini betul masyarakat akan saling, nah ini masyarakat akan memiliki
gotong royong, masyarakat memiliki rasa solidaritas. Ini salah, ini benar, ini juga masyarakat ini pekerjaan akan cepat selesai. Ini masyarakat akan terasa makna jelas. Ini salah, ini salah, ini tidak tepat. Maka 1, 2, 4, 6 seperti ini. Maaf, 1, 2, 4, 5. Yang ini D. Selanjutnya 22. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan tersebut yang menunjukkan manfaat dari penerapan norma dan aturan di masyarakat yang tepat adalah, nah ini salah, ciptakan ketertiban, ini jelas, ini meningkatkan rasa peduli, bebas, nah ini tepat, keluarga hidup dengan rukun, ini dia bisa juga, ini adat istiadat akan tetap terjaga. Berarti 2, 3, 5, dan 6. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 23. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, ini contoh pelaksanaan kewajiban di lingkungan sekolah. Ditunjukkan memperoleh pelajaran dan penilaian dari sekolah ini termasuk hak. Meminjam buku di perpustakaan ini juga adalah hak sebenarnya. Menghormati, nah ini kewajiban. Memakai, ini juga kewajiban. Ini adalah 3 dan 4. 3, 4 berarti ini jawabannya adalah yang A. Demikianlah pembahasan latihan ulangan akhir semester 1 pendidikan Pancasila kelas 5. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.